Ada sebuah lirik lagu dari sebuah band terkenal yang berkata, "Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu." Sebuah lirik yang singkat namun mengandung arti yang mendalam. Saya setuju akan lirik tersebut. Kerumitan hidup seseorang yang dikarenakan oleh cinta pernah dialami oleh bapak ini. Ya, walau masih umur 38 tahun, kita sebut saja dia bapak, karena ia telah beristri dengan 2 orang anak. Bapak 2 anak ini mengalami sebuah kerumitan hidup yang menyebabkan harus berurusan dengan hukum yang serius. Bagaimana tidak? Cuma dikarenakan ajakan begituan yang ditolak oleh seorang wanita, ia tega menghilangkan nyawa seorang wanita dengan cara yang bikin geleng-geleng kepala. Bahkan yang bikin miris, penghilangan nyawa wanita bercadar ini terkuak setelah seorang pencari rumput yang terkejut ketika ia menemukan jasadnya terkubur setengah badan di kolong jembatan jalan tol Bekasi, dengan tangan dan kaki korban yang menyembul ke atas tanah. Lalu bagaimana nasib sial bisa menghampiri wanita bercadar asal Pulau Gebang ini? Dan siapa pelaku? Kenapa kok tega banget? Cuma masalah sepele sampai-sampai membuatnya gelap mata. Jadi begini. Untuk memulainya, kita akan membukanya dengan berkenalan dengan wanita ini, Rizky Sukma Jayanti. Untuk memudahkan, kita akan panggil dia dengan sebutan Yanti. Gadis manis yang tinggal di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur ini merupakan anak dari Bapak Sumaryanto. Sehari-hari, Yanti bekerja sebagai terapis bekam. Keahlian Yanti dalam urusan pembekaman sudah barang tentu membranding namanya sebagai terapis bekam yang cukup dikenal luas oleh para pengguna jasanya. Selain bekam, Yanti juga menguasai teknik pengobatan dengan teknik herbal. Semua ilmu yang dimiliki oleh Yanti tidak serta-merta membuatnya menjadi orang yang tinggi hati. Ia sering membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Selain ringan tangan, sosok Yanti di mata keluarganya merupakan sosok yang sangat dekat dengan penciptanya. Diketahui, gadis bercadar ini tidak pernah melewatkan panggilan-panggilan untuk melaksanakan ibadahnya. Aktivitasnya sebagai terapis bekam membawa Yanti mengenal banyak orang-orang yang memiliki profesi yang sama dengannya. Dari banyaknya terapis-terapis bekam yang terdapat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, dan lain sebagainya, kemudian terbentuklah sebuah komunitas terapis yang beranggotakan bukan saja terapis bekam, tapi ada juga pula terapis totok, pijat, terapi listrik, dan lain-lain. Dari banyaknya orang yang dikenal Yanti dari komunitas tersebut, Yanti kenal cukup dekat dengan seorang pria yang bernama Muhammad Ali Al-Rasyid. Muhammad Ali Al-Rasyid adalah sosok bapak yang saya sempat sebutkan di awal video tadi. Rasyid tinggal di Jalan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Diketahui, Rasyid menempati sebuah rumah bersama dengan istri dan kedua anaknya. Di rumah yang ia tinggali, Rasyid membuka prakteknya. Selain bekam, Rasyid juga melayani gurah, urut, ruqyah, dan refleksi. Selain itu, ia juga menjual madu dan kurma. Sosok seorang Rasyid di mata para tetangga juga dikenalnya sebagai orang yang aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan. Saking aktifnya, maka tak heran jika para tetangga yang tinggal di sekitar rumahnya memanggil Rasyid dengan sebutan Habib atau Ustadz. 4 Agustus tahun 2021, sekira jam 8 pagi, Rasyid menghubungi Yanti. Dikatakan saat itu dalam sambungan telepon bahwa di Bogor ada sebuah acara bakti sosial atau kegiatan semacam terapi. Baik itu terapi bekam, totok syaraf, urut, pijat, dan lain-lain. Dikarenakan acara semacam ini sudah sering diadakan, juga acara seperti ini berpotensi bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah bagi para tenaga terapis. Tanpa pikir panjang dan tanpa rasa curiga, diterimalah ajakan Rasyid kala itu. Yanti segera bergegas dan bersiap, serta tak lupa ia memasukkan peralatan terapi bekamnya ke dalam tas ransel miliknya. Singkat cerita, setelah mereka berdua membuat janji, sekira pukul 12 siang, bertemulah mereka di stasiun Cakung. Di stasiun Cakung, Yanti menitipkan sepeda motornya. Setelah menitipkan sepeda motornya, lalu Yanti dan Rasyid berboncengan dengan sepeda motor milik Rasyid menuju lokasi acara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sekira pukul 3 sore, sampailah Rasyid dan Yanti ke tempat kerabat Rasyid yang bernama Dani. Namun setelah menempuh perjalanan berjam-jam menuju acara lokasi,
bukan kabar baik yang mereka terima. Saat itu, dikabarkan bahwa acara di hari tersebut dibatalkan dan acara bakti sosial tersebut akan diadakan kembali esok hari. Jelas pembatalan tanpa kabar ini membuat keduanya kecewa. Dikarenakan tak ada yang bisa dilakukan lagi. Dan keduanya, Yanti dan Rashid, keduanya kemudian bergegas meninggalkan lokasi acara tersebut. Kala itu Rashid mengajak Yanti untuk mengunjungi sebuah villa di daerah Bogor. Di sana, kebetulan ia kenal dekat dengan temannya yang juga merupakan penjaga villa tersebut. Di villa tersebut, mereka berdua sempat bersantai-santai menikmati keindahan alam yang terdapat di villa tersebut. Setelah cukup dengan bersantainya, sekira jam 5 sore, keduanya kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke salah satu rumah teman Rashid yang lain. Singkat cerita, sesampainya di rumah rekan Rashid, di sana mereka sempat melaksanakan ibadah, kemudian dilanjutkan dengan makan bakso bersama-sama. Sekira pukul 8 malam, mereka berdua berpamitan. Perjalanan pun dilanjutkan. Dengan berboncengan sepeda motor, mereka melewati jalan Cikeas, alternatif Cibubur, Jakarta Timur. Di sepanjang jalan tersebut, Yanti mengatakan bahwa ia agak kecewa hari ini dikarenakan targetnya untuk mendapatkan uang gagal, padahal ia sedang membutuhkan uang. Dikatakan bahwa Yanti membutuhkan uang untuk biaya pernikahannya dengan pacarnya yang tak lama lagi akan segera dilaksanakan. Rashid yang mendengar hal tersebut cuma bisa diam, yang dilanjutnya dengan meminta maaf atas komunikasi yang salah atas batalnya acara tersebut. Di sela-sela pembicaraan tersebut, Yanti juga berbicara banyak tentang sosok pria yang akan menjadi calon suaminya tersebut. Yanti menceritakan banyak hal, mulai dari pekerjaan, kebaikan, dan lain-lain mengenai sosok tersebut. Rashid yang diam-diam menyimpan rasa yang mendalam terhadap Yanti, kembali hanya bisa terdiam. Yang kemudian terseling sebuah kalimat singkat seperti ini. Iya, oh gitu, wah hebat ya. Walau kata-kata tersebut bernada positif, namun Yanti tak tahu betapa hancurnya hatinya saat itu. Akhirnya Rashid pun memberanikan diri dan mengatakan bahwa ia berniat ingin menikahi Yanti. Namun tentu saja permintaan tidak masuk akal tersebut Yanti tolak, sebab Yanti tidak mau menikah dengan pria beristri. Atas penolakan tersebut membuat Rashid menyimpan rasa sakit hati yang kian mendalam. Dan dari sinilah tragedi yang menyeramkan itu menimpa hidup Rizky Sukmanjayanti. Dikarenakan saat itu waktu sudah larut malam dan kondisi badan juga sudah lelah, Rashid pun meminta izin untuk menginap di rumah Yanti. Dan tentu hal tersebut kembali ditolak mentah-mentah oleh Yanti. Dikarenakan Yanti saat itu sudah memiliki calon suami. Dan apa kata tetangga jika nanti pulang-pulang bawa pria lain? Atas dasar tersebut, permintaan untuk menginap di rumahnya ditolak mentah-mentah oleh Yanti. Tak lama setelah perbincangan tersebut, Rashid pun menghentikan sepeda motornya. Dikatakan saat itu Rashid ingin buang air kecil. Saat itu, sepeda motor Rashid berhenti tepat di bawah jembatan jalan tol Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi. Setelah buang air kecil, kemudian Rashid pun mengatakan kepada Yanti, dan ia pun mengajaknya untuk berhubungan badan. Mendengar ajakan tersebut, meradanglah Yanti. Ia pun berkata, "Kamu gak tahu ya, kan aku sudah punya calon suami." Lalu Rashid pun mengambil uang dari sakunya dan berkata, "Ini ambil, sana pulang pakai ojek online." Pemberian tersebut Yanti tolak dan terjadilah percekcokan di malam yang sepi di bawah kolong jembatan jalan tol Bekasi tersebut. Rashid yang kemudian gelap mata memukul wajah Yanti 2 kali. Yanti yang kalah kuat kala itu hanya bisa terisak menahan sakit di wajahnya sambil berteriak minta tolong. Teriakan tolong yang semakin keras tersebut membuat Rashid panik. Keadaan makin kacau ketika Yanti mencoba melarikan diri. Tak mau calon korbannya berlari menjauhi, Syahdan, Rashid pun mengejarnya. Dan dari belakang, ia kembali memukulkan tangannya ke pundak Yanti sebanyak 4 kali. Saat itu, pukulan tersebut cukup membuat Yanti terjatuh dan tersungkur ke tanah. Melihat Yanti yang terjatuh, kembali Rashid memukul wajahnya, yang kemudian dilanjutnya dengan mencekik leher Yanti. Rashid yang gelap mata tidak memperdulikan ratapan Yanti yang sempat memintanya untuk menyudahi tindakan bodohnya saat itu. Cekikannya berhasil membuat Yanti lemas tak berdaya.
Kala itu, ia mendapati Yanti masih bernyawa dengan nafas yang tersengal-sengal. Kondisi antara hidup dan mati yang dialami oleh Yanti saat itu tidak disia-siakan oleh Rashid untuk kemudian menyeret tubuh Yanti untuk mendekati gundukan pasir yang terdapat di bawah jembatan. Kemudian dengan kedua tangannya, Rashid menguruk gundukan tersebut. Pasir-pasir dan tanah-tanah yang berhasil ia uruk dengan tangannya. Kemudian ia pakai untuk membenamkan tubuh Yanti. Selain pasir dan tanah yang dipakai untuk menguburkan tubuh Yanti, Rashid juga menimbun tubuh lemas Yanti dengan sampah serta alang-alang. Dan tuntaslah hasratnya. Yang seharusnya jika saja saat itu Rashid masih memiliki akal yang sehat, maka ia akan membantu memberikan pertolongan kepada Yanti. Namun nasi telah menjadi bubur, tubuh Yanti telah terkubur. Tiada hal lain yang bisa ia lakukan selain kabur. Di malam itu, Rashid pulang ke rumahnya dan disambut kedatangannya oleh istri dan kedua anak-anaknya yang sedari tadi sudah tak sabar menanti kedatangan sang bapak kebanggaannya. Keesokan hari, barang-barang milik Yanti yang sempat dibawa oleh Rashid kemudian ia kubur di halaman rumahnya dalam rangka menghilangkan barang bukti. Keluarga Yanti yang menyadari ketidakpulangan anak perempuannya sempat panik dikarenakan handphone Yanti tidak pula aktif. Belum sempat mereka melaporkan hilangnya Yanti, tiba-tiba Pak Polisi dengan menggunakan pakaian preman mendatangi rumah orang tua Yanti. Pak Polisi pun menyampaikan bahwa telah ditemukan tubuh seorang wanita, di mana tubuh tersebut sudah mulai membusuk dan terkubur setengah badan. Setelah dilakukan identifikasi, data-data yang didapat kemudian membawa Pak Polisi untuk bertamu ke rumah Pak Sumaryanto, ayah Yanti. Mendengar kabar tersebut, dunia mendadak menggelap. Tiada hal lain yang bisa ia lakukan kecuali menangis dan tetap menangis. Namun di sela-sela kabar duka yang mendera keluarga Pak Sumaryanto, ada secercah harapan setelah berjibaku mengumpulkan bukti-bukti serta memeriksa para saksi. Tepat tanggal 10 Agustus tahun 2021, atau sekira 4 hari setelah jasad Yanti ditemukan, Muhammad Ali Al-Rashid alias Rashid berhasil diringkus di rumahnya tanpa perlawanan. Di rumah pelaku, Pak Polisi juga menemukan barang-barang milik Yanti, termasuk ponselnya yang ia kubur di halaman rumahnya. Atas segala kejahatan yang telah ia lakukan terhadap Yanti, Pengadilan Negeri Bekasi melalui majelis hakimnya memvonis Muhammad Ali Al-Rashid dengan hukuman 14 tahun penjara. Bagaimana? Apakah hukuman tersebut pantas baginya untuk mengadili segala kejahatan yang pernah ia lakukan? Komen ya. Dan kisah ini pun berakhir.